kita perlu nunggu kalau udah jadi ayam terpadu ini misalnya. Anggaplah yang jalan separuh aja bisa sangat luar biasa. Berarti nanti ada AFC. Apa itu? Ansor Fried Chicken. Apa jadinya jika subuh-subuh tanpa kopok ayam, Sal? Oh, lagi apa sih? Baca puisi. Enggak. Baca puisi aja gue dengerin. Jadi dulu itu, bukan dulu sih, kemarin itu kan ada kegiatan gerakan ekonomi rakyat. Oh, Salah ya, satu. I know, di Bandung itu ya? Yang di Bandung, salah satunya itu kan fokusnya. Kenapa Bandung sih? Mungkin karena di sana itu banyak kader-kader yang ini, Sal. Enggak culture jawaban lu. Kenapa? Kalau culture Udahlah. King MU. Terus menang nih, Bos. Asik. Sorry ya. Gua mau ngecas dulu ya. Ngecas apa nih? Ngecas kehidupan, ngecas Chelsea biar menang. Oh iya, kalah ya, tersungkur ya. Peringkat berapa? Jauh. Jadi gini. Yang gerakan ekonomi rakyat itu kan pengennya bangun kelompok usaha gotong royong. Makanya di dalam kegiatannya itu kan Kelompok usaha gotong royong itu berarti satu usaha disengkuyung bareng-bareng di gotong royong. Iya, betul. Oh ya? Bentuknya itu nanti kan ayam terpadu kan, peternakan ayam terpadu. Satu desa, satu kandang. mimpinya mungkin seperti itu ya. Mimpinya itu mungkin seperti itu, yang itu diolah oleh dikelola oleh kader-kader Ansor setempat. Targetnya sih 22.800 Ya, 22.800 kandang ayam di seluruh Indonesia. 22.000 kandang ayam. Oke. Terus. Nah, intinya sebenarnya kalau misalnya dikaitin dengan kehidupan kita, kehidupan kader-kader Ansor itu kan sebenarnya Kenapa ya ketum milih ayam? ayam Ansor yang maju dan mandiri kata Karena ketum juga peternak ayam? Iya. Tapi dia ayam hias kayak dia. Oh, ayam hias ya? Ayam hias. Ada fotonya itu ketum yang sambil Tapi pengen emang hias. ayam itu apa ya? Kalau dalam pengalamanku hidup di desa ya, aku dulu pernah disablok Anjay. ayam. Kamu tahu sablok ayam? Digini itu. Iya, dicuci. Aku tuh punya pengalaman buruk dan traumatik dengan ayam sih, ya, Pak. Terutama Tapi kamu ayam sering jago. makan ayam? Tapi aku sering makan ayam, khususnya dada kan. Karena dada itu dagingnya tebel dan dia bagus lah buat bulking. Membentukkan badan itu loh. Gemukin badan. Kamu sekarang agak sporty gitu ngomongnya. Jadi sekarang menjadi insan sporty karena karena ayam, makan ayam. Jadi iya, dulu aku punya pengalaman traumatik terhadap ayam, khususnya ayam jago. Iya. Yang gede tuh. Pernah disablok tuh kayak dicocok gitu. Aduh, nangis Pak Mas. Tapi aku bukan sama ayam jagonya. Ayam apanya? Sama Ayam warna kuning itu. ayam yang ibunya. Oh, yang Ayam ibunya itu kan ganas ya kalau dia punya kalau lagi anak-anak kecil gitu kan. Ya jadi kecilnya kamu ambil. bukan, dulu kan main bola terus bolanya mampirin mereka. Mereka kan selalu berkerumun kan. Pas aku ambil bolanya kayaknya ibunya marah itu. Wah, aku paling takut sebenarnya sama ayam itu daripada ayam yang jago ya. Iya. Kayak gitu, memang Jadi artinya apa? Dari cerita kita, ayam kan berarti dekat dengan kehidupan sangat dekat. Kita kan sebagai masyarakat ya baik di urban maupun di perdesaan. Kita tidak memungkiri banyak orang di urban meskipun itu kelompok kampungan ya, kampung lah ya. Pasti ada memelihara ayam. 1, 2. Jadi ayam tuh ternyata dekat gitu loh dengan kehidupan sehari-hari kita, daily kita. Bahkan apa ya? Ada satu riwayat itu menyebutkan kalau rumahmu ingin terjaga. Oh, menolak bala nanti pada akhirnya. Nah, itu salah satunya. Salah satu yang disebut adalah kalau nggak bambu kuning. Oke. Ditanamin bambu kuning di depan rumah atau di pokoknya sekitar rumah. Iya. Sama satu yang hewan yang bernyawa. Dan salah satu yang paling masyhur dipakai oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa itu adalah ayam. Tapi itu bisa berupa kayak burung dara, burung perkutut, kucing bisa. Kalau sekarang kucing. Nah, itu sekarang jadi kucing. salah satu. Cuma ya banyak yang pakai, kenapa nggak ayam sekalian biar nanti dia bertelur terus kemudian enden. Nah, makanya kalau kata Bang Ketum itu ayam itu punya fungsi berlapis tuh. Iya, orang bagiannya aja manfaat semua kan. Betul. Dari
Jadi gini, kalau kata ketum tuh dia itu berfungsi spiritual juga. Iya, spiritual. Nah, karena jam 2 berkokok, bangun Iya. orang sholat dan sebagainya. Dan kata Iya, banyak mitos soal ayam tuh banyak tuh, Bang. Ada yang gini, Bang, aku pernah, dan ini mungkin Mansur nggak tahu di daerah aku atau daerahmu juga ya. Kalau ayam berkokok di jam 1 dini hari nih, ya. itu tandanya ada orang yang lagi banyak lah mitos-mitos soal ayam. Kalau di rumah mungkin jam 1 ada maling. Mereka mau nangkap ayam. Itu salah satunya fungsi spiritual itu. Fungsi spiritual. Jadi dia membangunkan orang untuk sholat, bangun dan sebagainya. Dan konon katanya malaikat turun tuh jam-jam segitu. Iya, emang malaikat turun. Ada dalilnya katanya. Ada. Coba jelaskan. Aduh, sebagai King MU Bapak ini harus. Soal dalil tuh kayak apa ya? Mungkin cerita kali ya. Jadi sewaktu aku dulu mondok itu pernah kan, pas waktu awal mondok itu kan di usia sekitar ya SMP sampai alia lah ya, dimana kita lagi semangatnya tuh hero untuk belajar, untuk memakan, mengunyah semua ilmu pengetahuan tuh, sampai di taraf kayak kita kan dibiasakan untuk riyadhah juga. Oke. Nah, kalau terkait dalil soal ayam yang membangunkan kita itu, ya mungkin apa ya? Sebenarnya di jam-jam ketika kita disunahkan untuk tahajud, itu kan malaikat apa ya istilahnya itu sahirul layali. Malaikat tuh turun dan sebenarnya kalaupun kita nggak bisa ngangkat badan kita untuk sholat, katakanlah wudhu aja deh, nggak mau terkena air wudhu atau apa. Sebenarnya ketika kita melek dan berdoa itu kayak malaikat sudah mengampuni, sudah menganggap bahwasanya kamu sudah bertahajud. Oke. Tahajud itu kan tajahada, bersungguh-sungguh dalam konteks itu berdoa. Berdoa, oke. Meskipun kamu kuatnya cuma melek dan kemudian berdoa itu. Dan malaikat pasti akan mengabulkan apa yang kamu pintakan tersebut. Oh gitu ya. Iya. Ada juga sebenarnya banyak kiai yang memelihara ayam. Banyak banget. Saya tuh pernah baca Mbah Wahab juga. Iya, Mbah Wahab. Dia sering jualan telur tuh katanya. Ke pasar ketika misalnya telur yang dihasilkan oleh ayam itu sudah habis dibagi ke tetangga-tetangganya jadi kalau dia masih ada sisa baru dia termasuk jual. Juga kiai di Krapia itu namanya Kiai Zainal Abidin Munawir yang terkenal sebagai Kiai Warok. Dia tuh sempat menjadi DPR. Oke. Tapi tidak pernah menerima sepeser pun gaji dari DPR. Tapi gaji itu tetap masuk di adiknya Kiai Haji Warson Munawir yang pengarang kamus itu. Makanya beliau yang kaya. Karena pas bukan waktu yang itu, jadi DPR-nya ya? Iya, karena pas waktu itu Kiai Haji Ahmad Warson itu sudah menikah juga, jadi harus ada yang dinafkahin. Oke. Kiai Zainal Abidin Munawir ini sangat warok lah, zuhud lah. Sampai jalan yang di situ baru dan enak buat dilewatin itu, beliau nggak mau. Ini ada dana syubhat di jalan. Nggak mau, Pak, serius. Tapi beliau melihara ayam dan suatu ketika itu melihara ayam kan di belakang rumah beliau lah ya, dan tetangganya itu kebetulan orang Kristen. Oke. Orang Kristen. Nah, ayam itu sudah dikurung sedemikian rupa agar dia tidak kemana-mana. Tapi di jam-jam tertentu kemudian diumbar, maksudnya disuruh keliling gitu, biar nggak stres. Itu kan salah satu metode menjaga kewarasan ayam kan. Meskipun kita sendiri nggak pernah waras, tapi ayam harus tetap waras kan. Jadi ada jam-jam tertentu dia harus digiring lah kemana gitu. Nah, suatu ketika ternyata satu ayam itu kemudian lari ke rumah tetangganya yang Kristen itu sampai apa ya bahasanya itu apa ya, nelek apa ya? Buang hajat di situ. Kalau kita kan pasti mangkel ya, dan kayak ayo kalau kamu naik ke teras rumahku aku gorok. kayak gitu kan Gorok ya. Nah, Mbak Zainal tuh tahu kalau ayamnya itu ada satu yang tanpa dapat laporan dari tetangganya itu. Akhirnya ayam itu kemudian digorok, terus kemudian dimasakkan sedemikian rupa, terus dikasih tanpa pengetahuan itu. Jadi dibersihkan, gorok, terus digorokkan satu ayam lah, terus
dimasak cimeruan terus dikasih Oke. Berarti ayam tuh bisa jadi entitas kerukunan anjay. Jadi pas Kerukunan, waktu ya. kemudian masakan itu udah siap saji diserahkan ke tetangganya itu dan bilang ngapunten maaf tadi ayamku berak di teras. Berak. Itu jadi kearifan ayam itu sebenarnya sangat besar ya. besar. Dan itu sudah ada sejak era-era mungkin sebelum gerakan ini diadain. Termasuk juga kemudian fungsi sosial yang tadi kamu bilang itu, nolak balapan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini orang banyak yang ngadu ayam juga. Iya itu memang apa ya, satu anomali yang sebenarnya bagi kita mungkin ya apa sih gunanya mengadu ayam gitu kan. Tapi bagi yang mengadu ini suatu prestis, suatu kebanggaan, punya ayam jago yang bahkan kan kayak dia menjadi satu apa ya? Ada komunitas-komunitasnya loh kadang-kadang. Iya, dan dia jadi satu kayak kehormatan sendiri kan, betul. ketika ayamnya mampu menang mengalahkan ya sampai mati kan itu Pak. Betul. Ya meskipun dalam kajian fikih Mas sebenarnya tidak diperbolehkan kan adu-aduan kayak gitu. Ya, dulu aku tuh kalau ini ditakut-takutnya gini. Kalau besok ngadu ayam, besok di neraka kamu juga diadu sama ayam. gitu. Dan kalau dulu kan kita nggak punya ayam tapi cupang Pak. Ingat nggak? Cupang sama jangkrik, kamu pernah nggak ngadu jangkrik? Pernah jangkrik. Oh itu, kita ngadunya jangkrik. Tapi orang dulu tuh ngadunya ngadu macan. Iya loh, kerajaan Mataram dulu tuh kan makanya sampai harimau Jawa itu kan punah kan gara-gara di Adu ya? Tapi adunya kan sama manusia. Iya. Perburuan tembak. Nah, tapi itu sebenarnya juga alat dari Belanda kali ya untuk menghancurkan Populasi hewan. Termasuk juga ini ada fungsinya itu fungsi ekonomi. Nah ini memang kemarin yang karena aku berpikir secara ekonomi kan iya itu tadi bagian-bagiannya kan emang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa kan, bahkan sampai bulunya nggak sih? Iya, bulunya kan bisa jadi apa ya? Kipas bisa nggak sih? Iya, kipas bisa. Kria-kria itu bisa. Bisa kan? Kerajinan itu kan banyak menggunakan bahan bakunya dari jadi ayam. Nilai ekonomisnya tinggi. Tapi kalau yang aku lihat dari kegiatan kemarin, ya meskipun aku belum selesai baca bukunya ya, Ketum kan juga bagi buku. Iya, bagi buku baru tuh Mata Rantai Cita-Cita Bangsa. Nanti ada nih. Bisa dibeli di Gramedia terdekat di kota-kota Anda. Aku mungkin baca cuma belum nyampe separuh lah, dan dia memang bilang di buku itu desa itu sebenarnya potensial, tapi hari ini yang terjadi dia mainnya short split chain. Jadi dia cuma jangka pendek. Oke. Cuma jangka pendek. Sama kayak gini nih misalnya. Dia habis ternak nih, udah habis itu dijual ke pasar. Bentuknya sama. Dia dapat ayam ya jualnya ayam. Jadi dia bentuknya telur jualnya telur. Nah, dalam buku itu ini dikatakan lumrah terjadi di pedesaan dan itu sifatnya jangka pendek. Meskipun mungkin belakangan ini. Tapi umur ayam kan emang pendek, Pak? Bukan dalam konteks itu, Pak. Oke. Jadi kalau menurut buku itu sebenarnya ketika misalnya ayam ini bisa diversifikasi produk ya. Jadi nggak hanya dijual ayamnya, misalnya dijadiin Kentucky misalnya. Ya. Diolah dalam berbentuk produk, itu akan membentuk satu rantai pasok yang hidup. Ketika misalnya jadi beda dengan ketika kita kirim langsung ke pasar. Iya. Selesai. Nah, kalau dalam konteks buku gambaran itu Ketum, kalau bisa ayam itu bisa diversifikasi dalam bentuk yang lain sehingga kemudian menghidupkan rantai pasok entitas ekonomi yang lain juga. Oh, termasuk MBG. Aku yakin Ketum juga akan menyasar MBG, Pak. Menyasar, betul. Karena memang kebutuhannya banyak protein. Iya, kebutuhan dapur. Satu dapur itu kan 3.000 kuota ya? Ya, kalau kebutuhan per hari itu sekitar berapa ya? 57 gram mungkin per orang ya. Jadi bisa dan jadi berapa itu? Berapa? Banyak itu nggak bisa dihitung. Tapi ya aku yakin juga salah satu prospek Ketum ya ke situ kan. Ke situ. Ya untuk menambah gairah pergizian nasional lah. Terutama di desa-desa. Makanya targetnya 22.800 itu kan. Itu nggak jauh beda jumlahnya dengan ranting Ansor. Ranting Ansor ya. Ya, berarti emang sasarannya emang di pedesaan-pedesaan. Di pedesaan-pedesaan. Oh, makanya kayak gitu. Makanya kalau Buma kan katakanlah di
urban, Tanda kutip- pre-urban lah. Tanda kutip elitnya lah. Iya, di elitnya lah ya, di perkotaan-perkotaan. Dia kan semacam mengadopsi warung Madura itu kan. Asik. atau Indomaret. Soalnya barusan ada yang mengkritik Alfamart dan Indomaret. Nah, itu Ini merusak ekosistem UMKM. betul. Ya meskipun mereka juga ada yang menghidupkan UMKM kan. Indomaret. Buma emang disentralisir di wilayah pre-urban, ya perkotaan lah, or semi-semi perkotaan gitu, dan gerakan ekonomi rakyat atau kelompok usaha gotong royong ini fokusnya di Desa. Dia dari hulu ke Desa-desa, hilir. dari hulu ke hilir. Kayak begitu. Nah, makanya kalau kata Ketum untuk mendukung pemberdayaan ayam ini, pemberdayaan ekonomi kader melalui ayam ini harus dibangun infrastruktur yang juga kuat. Kalau di dalam buku itu ya misalnya harus ada koperasi yang menaungi, lalu berarti kemudian koperasi itu next step-nya. Iya. Sementara kandang ayamnya dulu terrealisasi. Pada akhirnya kayak gini, bahkan mungkin Dapat suntikan berapa sih? nggak ada, suntikannya nggak ada, Pak. Suntikannya yang aku lihat ya. Daerah bangun kandang itu gimana nanti? Ya, jadi jangan khawatir Sal, kader-kader itu banyak yang punya ini juga. Punya kandang. Punya kandang sebenarnya. Mereka tuh cuma belum terintegrasi aja. Oh. Belum terintegrasi. Dan Terus kalau yang belum punya? Yang belum punya tentu pasti akan ada banyak program-program lah yang mungkin. Namanya juga kan mengintegrasikan kan sama kepentingan pemerintah. Ya apa ya? Saya kayak cuma bukan menjawab sih, melempar pertanyaan yang mungkin nanti bakal ditanyakan oleh kader-kader di bawah gitu. Betul. Mana sih caranya biar kandang itu berdiri gitu loh? Iya, kalau misalnya kayak gini nih, kayak warung Buma, jadi gimana kalau kader nggak punya uang misalnya, kan sudah disiapkan misalnya, pinjamnya di uang ini, ininya di ini, jadi aksesnya sudah dibuka, tinggal kader mau apa enggak lah kira-kira begitu. Nah, Warung Buma kemarin tuh kayaknya berapa? 25 juta satu paket. satu paket yang kecil, 40. Yang kecil tuh yang paling mini. 60 diskon jadi 25. Jadi 45. 45. CSR-nya. Kayaknya dibayar dia selama 3 tahun apa ya kalau 3 tahun. 3 tahun. Barangnya, produknya sudah ada dari Indogrosir itu. Indogrosir itu. Gitu. Selagi di daerahmu ada Gudang. cold storage-nya Ya, Indogrosir. cold storage-nya betul. Karena aku nggak bisa ngajuin. Kamu ngajuin di mana, Bang? Di Belitung nggak ada katanya. Oh, ya ampun. Memang katanya belum dibangun di sana. Tapi ya mungkin menarik. saya rasa polanya juga akan seperti itu sih. Tapi kandang dalam ayam itu ya? kandang ayam tapi dalam skup yang mungkin agak kecil. Makanya kemarin yang sering disebut itu waktu kegiatan koperasi kan. Iya, kemarin Menkop juga hadir kan? Menkop. Mendes Mendes, sama Mentan. Mentan. Menko Pangan yang pembukaan. Menko Pangan yang pembukaan. Itu sinergi yang cukup Sebenarnya udah cukup kuat sih. kuat itu, Pak. Memang kementeriannya skupnya kayak yang kecil-kecil ya. Iya. Tapi itu langsung spesifik ke ranah ke ranah yang kita inginkan gitu loh. I know. Daripada kita ngundang menteri yang Menko yang lain tapi nggak ada. Bahlil. Bahlil itu investasi ya? Bukan. SDM bukan? SDM, ya. SDM. Banyak dia. Emang apa sih? Ya menurutku proyeksi Ketum terhadap 22.800 kandang ayam di seluruh Indonesia ini merupakan proyeksi cerdik ya, di mana ya kita tahu kan ya ayam itu sangat dekat dengan behavioral kita sehari-hari, baik secara lauk pauk maupun secara kehidupan sosial. Betul. Termasuk ekonomi juga. Iya, sosial, ekonomi, spiritual. Jadi Mungkin politik juga ya. Kan dia ada komunitas-komunitasnya. kalau di Makassar tuh ada apa? Ayam Kinantan. Makassar bukan? Medan ya? Medan, ayam Kinantan. Ayam Kinantan. Jadi ayam itu kayaknya entitas ayam itu sebagai sebuah motor untuk menggerakkan mobilitas ekonomi kader itu menarik. Betul. Ya bilangnya ini merupakan transformasi struktural aja. Ya. Dan katanya nanti bakal ada sapi juga, domba juga. Kambing. Kambing ya. Kambing dulu ya. Kambing. Terus sapi gitu ya. Kalau kita ke Bandung itu sebenarnya udah banyak itu ya. Udah lengkap. Gitu. Udah lengkap. Mereka ada ayam, ada kambing juga. Oke. Gitu. Dan uniknya kan, mereka selalu hidup berdampingan dengan pondok pesantren. Kemarin aku ke tempat Kang Hasan,
Dia di belakang pondok pesantrennya itu ada kandang, Iya, yang di situ ada bebek, ada kambing dan sebagainya lah. Jadi itu yang aku Iya, bilang Bandung karib tuh- lah itu. Bandung itu juga Jabar sih iya khususnya ya. Jabar khususnya Jabar tuh juga bagus secara ekosistem peternakan dan pertanian tuh bagus. Dan bahkan mereka kan juga membudidayakan itu kan domba Garut. Domba Garut, kelinci juga loh. Iya domba Garut yang Ada kelinci. kontes itu buat kontes maupun buat adu itu kan. Wih. Saya rasa intinya mungkin ini lah, kita perlu nunggu kalau udah jadi ayam terpadu ini misalnya. Anggaplah yang jalan separuh aja bisa sangat luar biasa. Berarti nanti ada AFC, Apa itu? Ansor Fried Chicken. Lu serius bang? Maksudnya Iya. Turunan dari KFC itu kan banyak, ada kayak Sabana, The Kriuk, banyak Iya, lah. iya. Yang itu dimensinya tuh kayak UMKM lah. Sabana dan The Kriuk itu kan UMKM Ini yang AFC jualan ya? ayam goreng lah. Nanti ada AFC, Ansor. fried chicken. Wah ini kalau AFC ada, ini udah lewat. lewat itu pak. Iya, Muhammadiyah lewat. Karena yang lain kan selalu dikaitkan tuh, Zionis apa dan sebagainya. Nah, itu kan. Kalau Ansor udah, oh ini Islami banget nih. Udah halal, nggak perlu lagi stempel halal dari MUI kan. Soalnya ada. Kok MUI sih? Apa? Oh badan halal sendiri ya? Badan halal itu sekarang kayaknya semua komunitas punya deh sekarang untuk Oh, iya. nerbitin halal itu. Oh iya I see. Jadi Udah dia nggak perlu lagi stempel itu. Tapi ya tetap sih kalau di regulasi Iya, iya, BPOM kan tetap harus ada ya. harus ada ayam. Harus ada ayam di rumahmu minimal 1 lah, 2. 1, 2. Jadi kemarin ada juga tuh Gus Sekjen kemarin tuh ke Lamongan. Sambeng. Lamongan. Sambeng. Ya, Dia itu bagus itu. dia ke salah satu kader yang punya peternakan. Awalnya cuma 10 katanya. Tapi sorry, Dikelola. yang dimaksud ketum dengan ayam itu ayam peternak atau ayam petelur? Petelur. Oh lebih ke Dia petelur lebih ya? ke petelur, Pak. Oh, karena usianya juga nggak lama ya? Iya. Paling 40 hari dia udah 2 bulan berapa? Iya, 2 bulan setengah lah. Udah. Lampung tuh sebenarnya banyak. banyak juga ya Lampung ya. Lampung tuh banyak. Banyak peternak ayam, tapi nggak tahu. Artinya kan tinggal mau apa enggak nih kader. Iya, Diintegrasikan ya dengan konsep. Diintegrasikan dengan infrastrukturnya, diintegrasikan dengan niatnya mungkin ya. Termasuk rantai pasoknya dan sebagainya. Saya rasa kita melihara ayam. Boleh. Oke. Ayam. Kamu pakai King MU mau futsal? Oh, King MU kan lagi di atas, Bos. Oke. Apa baca apa? Ansor Pak. Terima kasih sudah mampir di Ring 1 Tongkrongan.